Raka mematikan mesin motor bebek tuanya. Suara knalpot yang bising perlahan mati, digantikan oleh kesunyian yang ganjil. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan yang tampak lelah dimakan zaman. Dinda, istrinya yang baru dinikahinya 3 bulan lalu, turun dari boncengan sambil memijat pinggangnya yang pegal. "Ini tempatnya, Mas?" tanya Dinda. Matanya menyapu halaman yang dipenuhi ilalang setinggi lutut. "Ya, sesuai alamat yang dibilang makelar tadi. Ya murah, Din. Masuk akal sih kalau kita lihat kondisinya begini," jawab Raka, mencoba terdengar optimis meski hatinya sedikit ragu. Mereka adalah pasangan muda yang nekat. Pernikahan mereka tidak direstui sepenuhnya oleh orang tua Dinda karena status ekonomi Raka yang hanya pekerja serabutan. Demi membuktikan kemandirian, mereka bertekad keluar dari rumah kontrakan petak yang pengap di pusat kota dan mencari tempat milik sendiri. Anggaran mereka sangat terbatas, nyaris tidak masuk akal untuk ukuran harga properti saat ini. Namun, takdir membawa mereka ke pinggiran kabupaten yang sepi ini. Rumah itu bergaya kampung lama. Dinding bagian bawahnya tembok bata yang cat kapurnya sudah mengelupas hingga terlihat bata merahnya yang berlumut. Bagian atasnya adalah anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini, dimakan rayap. Genteng tanah liatnya banyak yang melorot, menyisakan celah bagi langit untuk mengintip ke dalam. Pintu depannya terbuat dari kayu jati tua yang tebal, namun engselnya sudah karatan parah. "Ayo kita lihat ke belakang," ajak Raka. Mereka berjalan menyusuri sisi rumah. Di halaman belakang, suasananya sedikit berbeda. Ada deretan pohon pisang dan rumpun bambu kuning yang menjadi pagar alami. Namun, yang paling menyita perhatian adalah sebuah sumur tua di sudut kiri halaman. Sumur itu tidak memiliki bibir tembok yang tinggi, hanya tumpukan batu kali yang disemen kasar setinggi lutut orang dewasa. Kereannya terbuat dari kayu ulin yang menghitam, dengan tali timba yang sudah putus. Raka mendekat, penasaran. Ia mencondongkan tubuhnya ke dalam lubang sumur yang gelap. Hawa dingin tiba-tiba menerpa wajahnya, bukan angin sepoi-sepoi, melainkan hawa dingin yang statis, seolah ada kulkas raksasa yang dibuka pintunya tepat di depan wajahnya. "Airnya ada, Mas?" tanya Dinda dari jarak yang aman. Raka mengambil batu kerikil dan menjatuhkannya. Plung! Suaranya terdengar cepat dan jernih. "Oh, dangkal, Din. Airnya tinggi," kata Raka. Ia menemukan sebuah ember bekas cat yang tergeletak di dekat situ, mengikatnya dengan sisa tali tambang yang ia bawa di jok motor, lalu menimbanya. Saat ember itu naik, Raka terperangah. Air itu jernih sekali, sebening kristal. Tidak ada lumut, tidak ada kotoran. Namun saat jari Raka menyentuhnya, ia tersentak dan menarik tangannya kembali. "Loh, kenapa, Mas? Dingin banget," gumam Raka. Keningnya berkerut. "Sumpah, ini kayak air es." Dinda mendekat dan mencobanya. Ia mengangguk. "Seger, Mas. Ya mungkin karena di bawahnya ada mata air pergunungan mungkin ya. Dan daerah sini memang dekat kaki bukit." Raka mencoba menepis firasat buruknya. "Mungkin ya sudah kalau airnya bagus. Tanahnya luas, bangunannya ya kita bisa perbaiki pelan-pelan. Sisa tabungan kita cukup buat beli material." Hari itu keputusan diambil dengan harga yang sangat miring. Bahkan pemilik lama tidak mau bertemu muka dan hanya mewakilkan urusan surat menyurat pada notaris. Rumah itu resmi menjadi milik Raka dan Dinda.
Minggu pertama adalah minggu yang melelahkan, namun membahagiakan. Raka mengambil cuti dari pekerjaannya di bengkel las untuk fokus merenovasi rumah. Dinda yang bekerja sebagai guru honorer SD membantunya sepulang sekolah. Mereka bekerja bahu-membahu, dinding gedek yang bolong ditambal dengan triplek dan dicat putih bersih. Lantai tegel bermotif bunga yang kusam digosok hingga mengkilap kembali. Ilalang di halaman dibabat habis, digantikannya dengan bedengan tanah gembur siap tanam. Dinda sangat antusias menanam bibit cabai, tomat, dan kangkung. Rumah kita, Mas, ucap Dinda suatu sore sambil menyeka keringat di dahinya. Wajahnya cemong oleh debu, tapi senyumnya lebar. Iya, rumah kita, balas Raka memeluk istrinya. Namun, keanehan-keanehan kecil mulai terjadi tanpa mereka sadari sepenuhnya. Hari ketiga renovasi, Raka menemukan palu dan pakunya berpindah tempat. Ia ingat betul meletakkannya di teras depan, namun ia menemukannya di bibir sumur belakang. Hari kelima, Dinda yang sedang menyapu lantai dapur mencium bau anyir yang sangat kuat. Bau seperti ikan mentah yang membusuk bercampur bau lumpur. Bau itu hanya lewat sekilas, lalu hilang diterpa angin, digantikan aroma tanah basah. Dan yang paling sering terjadi adalah fenomena suhu. Di siang hari yang terik, di mana matahari sedang garang-garangnya, ada titik-titik tertentu di dalam rumah yang suhunya turun drastis, terutama di lorong pendek yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur dan kamar mandi. Setiap kali Raka melewati lorong itu, bulu kuduk di tengkuknya selalu berdiri. Mas, perasaan rumah ini lembab banget ya kalau malam, keluh Dinda saat mereka makan malam berlauk mie instan. Ya, namanya juga rumah tua, Din. Sirkulasi udaranya mungkin juga belum bagus. Besok Mas coba buatkan ventilasi tambahan di atas pintu, jawab Raka berusaha logis. Mereka pun resmi menempati rumah itu sepenuhnya setelah 10 hari renovasi. Malam pertama berlalu damai karena mereka terlalu lelah. Malam kedua, teror itu mulai mengetuk pintu kesadaran mereka. Pukul 2 dini hari, langit di luar sedang mendung pekat, menutupi bulan. Listrik di desa itu memang sering tidak stabil. Tegangannya turun dan naik membuat lampu bohlam 5 watt di ruang tengah berkedip-redup seperti detak jantung yang sekarat. Dinda terbangun karena desakan ingin buang air kecil. Ia menggeliat melihat Raka yang tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Dinda enggan membangunkan suaminya. Dengan langkah yang gontai, ia turun dari ranjang besi mereka yang berdecit. Keluar dari kamar, udara dingin langsung menyergap. Bukan dingin malam biasa, tapi dingin yang basah dan lengket di kulit. Dinda merapatkan daster tipisnya. Kamar mandi terletak di bagian paling belakang rumah, terpisah dari bangunan utama oleh sebuah selasar kecil yang beratapkan seng. Jaraknya hanya 5 langkah dari pintu dapur dan tepat di sebelahnya adalah sumur tua itu. Saat Dinda membuka pintu dapur menuju selasar, sebuah suara terdengar. Tolong. Langkah Dinda terhenti. Kakinya serasa dipaku ke lantai semen. Suara itu begitu lirih, namun sangat jelas. Suara wanita menangis. Tangisannya bukan tangisan histeris, melainkan tangisan lelah, putus asa, dan menahan rasa sakit yang amat sangat. Dinda menahan nafas,
Matanya liar mencari sumber suara. Gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu jalan di kejauhan yang menembus celah pagar bambu. Dingin, sakit. Suara itu berasal dari arah sumur. Logika Dinda berusaha bekerja. Mungkin tetangga. Tapi rumah Pak Sobari, tetangganya yang terdekat, jaraknya 50 meter dan terhalang kebun jati. Tidak mungkin suaranya sejelas ini. Kricik, kricik, kricik. Suara rantai timba sumur berpadu pelan. Padahal tidak ada angin. Timba itu bergoyang sendiri. Rasa takut meledak di dada Dinda. Urung buang air kecil, ia membalikan badan dan berlari kembali ke kamar. Ia melompat ke kasur, menarik selimut hingga menutupi kepala, dan memeluk punggung Raka erat-erat. Tubuhnya gemetar hebat. Loh, Din, kenapa? Raka terbangun kaget merasakan istrinya menggigil. Ada yang nangis, Mas, di sumur, bisik Dinda dengan suara tercekat. Raka diam sejenak, memasang telinga. Hening, hanya suara jangkrik dan kodok. Gak ada apa-apa sayang, kamu mimpi kali. Atau itu suara burung hantu? Di sini banyak burung hantu. Raka mencoba menenangkan, mengelus rambut istrinya. Dinda ingin membantah tapi lidahnya keluh. Ia tahu apa yang didengarnya. Itu bukan burung, itu suara kesedihan manusia. Keesokan paginya, Dinda menceritakan semuanya dengan detail. Raka mendengarkan, tapi ekspresinya menunjukkan keraguan. Bagi Raka, hantu itu tidak ada. Yang ada hanyalah stres pasca pindahan dan adaptasi lingkungan baru. Nanti malam, Mas temani kalau ke kamar mandi, janji Raka. Namun gangguan itu tidak menunggu Dinda ke kamar mandi. 3 hari setelah kejadian itu, gangguan mulai masuk ke dalam rumah. Dinding gedek di kamar tidur mereka menjadi sasaran. Setiap kali lampu dimatikan, terdengar suara garukan. Srek, srek, srek. Suaranya kasar dan ritmis, seperti kuku panjang yang ditarik paksa di atas anyaman bambu kering. Awalnya pelan, makin lama makin kencang dan penuh amarah. Mas, denger kan? Bisik Dinda histeris di balik selimut. Raka yang kali ini juga mendengarnya, langsung menyambar senter dan golok yang ia simpan di bawah kasur. Dengan berani ia membuka pintu, berlari memutari rumah menuju sisi luar dinding kamar. Siapa di sana? Bentak Raka, menyodorkan senter ke segala arah. Kosong. Tidak ada orang, tidak ada hewan. Tanah di bawah dinding itu becek. Tapi anehnya, tidak ada jejak kaki sama sekali. Padahal jika ada orang yang menggaruk dinding setinggi itu, pasti akan meninggalkan jejak. Raka kembali masuk dengan wajah pucat, namun berusaha tenang. Mungkin musang, Din, atau kucing. Musang gak punya kuku sebesar itu suaranya, Mas, bantah Dinda. Teror memuncak seminggu kemudian. Raka sedang mandi sore, tiba-tiba ia merasa ada tangan sedingin es yang mendorong punggungnya dengan keras. Raka terhuyung, kakinya terpeleset lantai licin dan dahinya menghantam bak mandi. Raka mengerang kesakitan, darah segar mengalir dari pelipisnya. Saat ia berusaha bangkit dengan kepala yang pusing, matanya tertuju pada cermin kecil yang tergantung di dinding kamar mandi. Cermin itu berembun karena hawa dingin yang tiba-tiba muncul. Di permukaan embun itu ada tulisan yang baru saja digoleskan oleh jari tak kasat mata. Kembalikan. Raka tidak tahu apa yang harus dikembalikan. Ia bergegas keluar, hanya berbalut handuk. Darah menetes ke lantai. Dinda yang melihat suaminya terluka langsung menjerit. Sejak
Hari itu, Dinda berubah. Ia sering melamun. Tatapannya kosong mengarah ke sumur. Kulitnya yang dulu hangat kini selalu terasa dingin saat disentuh. Ia mulai bergumam sendiri dengan bahasa yang tidak dimengerti Raka. Raka tahu ia tidak bisa diam saja. Logikanya sudah runtuh, ia butuh bantuan. Pagi-pagi sekali ia mendatangi rumah Pak Sobari. Pria paruh baya itu sedang memberi makan ayam-ayamnya. Melihat Raka datang dengan plester di pelipis dan wajah yang kurang tidur, Pak Sobari menghentikan aktivitasnya. Ia menatap Raka dengan pandangan iba bercampur rasa bersalah. "Sudah sampai tahap melukai fisik ya, Mas?" tanya Pak Sobari. Raka lemas. "Jadi Bapak tahu semuanya?" Pak Sobari mengajak Raka duduk di lincak bambu di terasnya. Disuguhkannya kopi hitam. "Rumah itu, tanah itu, tanah terkutuk, Mas." Pak Sobari memulai ceritanya dengan berat. "Sejak saya kecil rumah itu sudah gonta-ganti penghuni. Paling lama cuma bertahan seminggu. Mas dan Mbak ini rekor ini. Sudah hampir sebulan. Kenapa Bapak nggak bilang dari awal saat kami pindah?" tanya Raka dengan nada yang sedikit emosi. "Saya takut, Mas. Saya itu dilarang." Sudahlah, intinya hantu di sumur itu namanya bukan sembarang hantu. Warga di sini nyebutnya Nyai Sumur. Energinya jahat sekali. Dia penuh dengan dendam. Siapa dia sebenarnya? Pak Sobari menggeleng, tapi matanya menyiratkan ia menyembunyikan sesuatu. Ceritanya simpang siur. Ada yang bilang korban pembunuhan zaman Belanda. Ada yang bilang tumbal pesugihan. Tapi yang jelas Mas butuh orang yang mengerti. Di desa ini tidak ada kiai atau dukun yang sanggup. Dulu pernah ada yang coba, malah muntah darah. Raka putus asa. Terus saya harus gimana, Pak? Istri saya, Pak, dia mulai aneh. Coba pergilah ke kecamatan Jatiwung. Cari rumah Abah Mulyo. Beliau itu sesepuh, orang tua yang beneran tua. Yang waskito. Dia bukan paranormal komersil. Dia itu orang yang alim, yang mengerti. Bilang saja, Sobari yang suruh. Siang itu juga Raka menitipkan Dinda yang sedang tidur dengan gelisah pada istri Pak Sobari, lalu memacu motornya mencari Abah Mulyo. Abah Mulyo ternyata adalah seorang kakek tua yang sangat bersahaja. Rumahnya kecil di samping mushola. Tidak ada kemenyan, tidak ada keris pajangan, hanya buku-buku agama yang menumpuk. Setelah mendengar cerita Raka, Abah Mulyo mengangguk pelan. "Makhluk itu kedinginan, Nak. Dia tidak butuh sesajen. Dia butuh kehangatan doa dan keadilan," ucap Abah Mulyo. "Nanti malam selepas Isya, saya akan ke sana." Malam itu, suasana rumah Raka terasa lebih berat dari biasanya. Udara begitu padat seolah oksigen menipis. Abah Mulyo datang dengan berjalan kaki, hanya membawa tasbih dan sebotol air. "Jangan menyalakan lampu listrik," perintah Abah Mulyo. "Nyalakan lilin saja di tengah rumah." Raka, Dinda, dan Abah Mulyo duduk bersila di ruang tengah. Dinda tampak sangat pucat. Matanya tertutup, tapi bola matanya bergerak-gerak liar di balik kelopak matanya. Abah Mulyo mulai melafalkan ayat-ayat suci. Suaranya tenang dan berwibawa. Awalnya tidak ada reaksi. Namun saat bacaan semakin intens,
Angin kencang tiba-tiba menerjang dari arah dapur. Pintu belakang terbanting keras berulang kali. "Mas Raka, pegang istrimu," seru Abah Mulyo. Tiba-tiba Dinda membuka matanya. Hitam. Seluruh bagian putih matanya telah hilang, berganti warna hitam pekat yang mengerikan. Mulutnya menyeringai lebar, bukan senyum Dinda yang manis, melainkan seringai binatang buas. "Panas! Jangan baca itu! Panas!" Suara yang keluar adalah suara wanita tua yang parau dan berat. Dinda melompat menerjang Abah Mulyo. Raka dengan sigap mendekap tubuh istrinya. Namun ia terkejut. Tenaga Dinda setara dengan 10 orang dewasa. Raka terpelanting menabrak tembok hingga nafasnya sesak. Dinda atau sosok di dalamnya berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya meliuk-liuk tak wajar, tulang-tulangnya berbunyi. "Kalian pikir kalian siapa?" bentak sosok itu. Ia menunjuk ke Raka. Kau laki-laki, semua laki-laki sama saja. Busuk." Abah Mulyo bangkit, tidak gentar sedikit pun. Ia menatap mata hitam Dinda dengan sorot kasih sayang. "Wahai roh yang tersesat, siapa namamu? Mengapa kau mengganggu anak cucu Adam ini?" Sosok itu tertawa melengking, membuat kaca jendela bergetar hingga pecah. "Namaku? Aku sudah lupa namaku. Aku cuma ingat rasa sakitnya. Aku ingat dinginnya." Tiba-tiba sosok itu menangis. Tangisannya pilu, persis seperti yang didengar Dinda malam itu. Tubuh Dinda jatuh terduduk, memeluk lutut, menggigil hebat. "Sari, namaku Sari," isaknya lirih. Abah Mulyo mendekat perlahan. "Ceritakan, Duk Sari, keluarkan semua racun itu." Melalui mulut Dinda terkuaklah kisah masa lalu yang mengerikan. Ratusan tahun lalu, Sari adalah gadis desa yang cantik. Ia ditaksir oleh seorang tuan tanah Belanda, namun Sari menolak. Sang tuan tanah murka. Suatu malam, Sari diculik dan diperkosa beramai-ramai oleh tuan tanah dan anak buahnya di kebun belakang, tempat rumah ini berdiri sekarang. Namun, bukan pemerkosaan itu yang membuat arwahnya menjadi iblis pendendam. "Laras, Laras," desis sosok itu penuh kebencian. Raka tersentak. "Laras? Laras sahabatku. Dia datang saat aku sekarat. Aku pikir dia mau menolongku, tapi dia mencintai tuan tanah itu. Dia cemburu padaku." Dinda mulai berteriak, air mata darah menetes dari matanya. Laras berbisik pada tuan tanah, "Buang saja dia ke sumur. Kalau dia hidup, Tuhan akan repot. Kalau dia mati di sumur, tidak ada yang tahu." Laras mendorongku. Dia teman masa kecilku. Dia mendorongku saat aku masih bernafas. Aku mati kedinginan di dalam sana, menunggu Laras mati untuk kubalas. Tapi dia mati dengan tenang. Amarah meledak, angin puting beliung kecil berputar di dalam ruangan, menerbangkan perabotan. Raka merangkak mendekati Dinda, memeluk kakinya. "Sari, dengarkan aku," kata Abah Mulyo. Suaranya menembus badai metafisik itu. "Laras tidak mati tenang. Dia mati di dalam gila, dihantui dosanya sendiri. Keadilan Tuhan itu pasti. Walau kau tidak lihat dengan matamu." "Bohong, tidak bohong.
Lihat dirimu, Nduk. Kau terikat pada air yang dingin itu. Kau menyiksa dirimu sendiri dengan mengulang-ulang rasa sakit itu. Lepaskan, maafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Mau sampai kapan kau kedinginan? Abah Mulyo meletakkan telapak tangannya di ubun-ubun Dinda. Ayo, ikut Abah. Di sana ada cahaya, hangat, tidak ada sumur, tidak ada pengkhianatan. Negosiasi batin itu berlangsung alot. Dinda terus berteriak, memuntahkan sumpah serapah, lalu menangis lagi. Raka tak henti-hentinya membisikkan solawat dan kata-kata cinta ke telinga istrinya, berusaha memanggil jiwanya kembali. Perlahan, angin mereda. Suhu ruangan yang sedingin kulkas mulai menghangat. Tubuh Dinda lemas, mata hitamnya perlahan memudar kembali menjadi normal, lalu terpejam. Tepat saat azan subuh berkumandang dari kejauhan, Dinda memuntahkan cairan hitam pekat berbau lumpur busuk ke lantai. Setelah itu, ia pingsan total di pelukan Raka. Cahaya matahari pagi terasa berbeda hari itu. Lebih cerah, lebih hangat. Rumah itu tidak lagi terasa lembab. Dinda siuman siangnya. Tubuhnya lemah, seperti orang baru sembuh dari tipes. Tapi sorot matanya sudah jernih. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Sore harinya, Pak Sobari datang membawa rantang berisi bubur ayam. Wajahnya tampak cemas, namun ada kelegaan saat melihat Raka dan Dinda duduk santai di teras. "Terima kasih Pak, sudah menyarankan Abah Mulyo," kata Raka tulus. Pak Sobari mengangguk, namun ia tidak segera pulang. Ia duduk di kursi rotan, tampak gelisah. "Mas Raka, Mbak Dinda, ada yang harus saya luruskan," kata Pak Sobari pelan. "Soal apa, Pak?" "Soal Sari." Raka dan Dinda saling pandang. Mereka belum menceritakan detail nama hantu itu pada siapapun selain Abah Mulyo. "Bapak tahu namanya Sari?" tanya Dinda selidik. Air mata menetes di keriput Pak Sobari. "Saya mendengar teriakan-teriakan semalam dari rumah saya. Laras, nama yang disebut Sari itu adalah nama nenek buyut saya." Hening. Angin sore berdesir pelan di antara daun pisang. "Jadi?" Raka tercekat. "Benar Mas," isak Pak Sobari. "Nenek Laras adalah wanita yang menyuruh membuang Sari ke sumur. Itu dosa turunan keluarga kami. Seumur hidupnya, Nenek Laras menjadi gila. Setiap malam dia berteriak, 'Dingin, dingin,' dan mencakar tembok sampai kukunya copot. Saat meninggal, jenazahnya sulit sekali dimandikan karena kaku membeku." Pak Sobari bersimpuh di kaki Raka dan Dinda. "Keluarga kami dikutuk untuk menjaga tanah ini. Melihat orang-orang diganggu tanpa bisa berbuat apa-apa karena rasa takut dan malu. Kami pengecut. Keberanian kalian dan Abah Mulyo telah memutus rantai dendam yang mengikat keluarga saya selama 4 generasi." Raka mengangkat bahu Pak Sobari, membantunya berdiri. "Sudah Pak, Sari sudah tenang. Nenek Bapak sudah diadili oleh Yang Maha Kuasa. Sekarang kita buka lembaran baru." Dinda memandang ke arah halaman belakang. Di dekat sumur tua itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Tanaman mawar yang baru ia tanam seminggu lalu dan sempat layu, kini berbunga.
Bunganya merah merekah, besar dan cantik. Dinda berjalan mendekati sumur. Ia menimba airnya sedikit. Airnya masih jernih, tapi saat disentuh, dinginnya wajar. Dingin yang menyegarkan, bukan menyakitkan. "Selamat jalan, Sari," bisik Dinda. Angin lembut membelai wajahnya, membawa aroma mawar yang manis. Rumah sederhana di ujung jalan setapak itu kini bukan lagi rumah hantu. Itu adalah rumah mereka, tempat di mana cinta berhasil mengalahkan dendam yang membeku ratusan tahun lamanya.